Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Dan kita hari ini akan mengikuti Sapa Sabda yang diambil dari Pedoman Saat Teduh 4B GKI Residen Sudirman, Minggu 19 Juni 2022. Sebelum kita merenungkannya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur untuk hari Minggu ini. Biarlah kami dapat membaca firman-Mu, mengerti dan juga mengarahkan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bacaan hari ini diambil dari 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai 18. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 18. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari seperjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya. "Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Lalu firman-Nya, "Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Maka Tuhan lalu. Angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basa. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apa kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola
haruslah kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar dan melakukannya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita adalah roti bakar untuk Elia. Rasa takut yang begitu besar pernah hinggap di dalam diri dan aktivitas pelayanan Elia. Akan tetapi di tengah ketakutan itu karya Tuhan justru semakin nyata dan membuat Elia kembali menemukan panggilannya. Elia tidak menjadi semakin lemah, tetapi justru semakin kuat. Apalagi ketika ia merasakan berbagai kebaikan Tuhan yang menopangnya ketika ia ada dalam ketakutan. Elia baru saja mengalami sebuah peristiwa besar, yaitu mengalahkan nabi-nabi Baal utusan Ahab di Gunung Karmel. Kekalahan itu mengakibatkan amarah Isabel memuncak dan hendak menghabisi nyawa Elia. Elia menjadi takut akan hal itu. Elia sedang dikuasai oleh kelelahan, keputusasaan, dan kesedihan. Berdoa agar Allah membebaskannya dari berbagai beban yang begitu berat. Elia berupaya untuk melindungi dirinya dengan melarikan diri, mencari pertolongan, mencari keselamatan. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan Elia. Tuhan berusaha untuk menghadapi Elia yang sedang patah semangat dengan memberi sikap yang penuh pengertian dan perhatian. Tuhan terus menjaga Elia kemanapun ia pergi. Elia mengungkapkan ketakutannya itu dengan mengatakan kepada Tuhan untuk segera mengambil nyawanya. Di dalam kepasrahannya, Elia justru mendapatkan makanan, yaitu roti bakar dan kendi berisi air, yang memampukannya untuk mendapatkan tenaga dari makanan dan minuman tersebut. Kepasrahan Elia masih berlanjut. Ia tidak lantas segera melanjutkan perjalanannya, tetapi mengulangi lagi aksinya dengan berbaring di bawah pohon dengan tujuan agar Tuhan tetap mencabut nyawanya. Akan tetapi ia kembali dibangunkan serta makan dan minum, kemudian melanjutkan perjalanannya. Kehadiran Tuhan bukan hanya untuk mewujudkan permintaan Elia, akan tetapi melalui tambahan tenaga dari makanan dan minuman yang dinikmati oleh Elia sehingga Elia mampu untuk terus berjalan. Kehadiran Allah ditunjukkannya kepada Elia justru melalui peristiwa yang tidak biasa. Sejak bangsa Israel dipimpin oleh Tuhan, mereka sering mengalami penyertaan Tuhan yang ditunjukkan melalui hal-hal yang luar biasa. Akan tetapi dalam peristiwa ini Allah hadir dalam peristiwa yang terkesan biasa dan tidak spektakuler. Allah tidak ditemui dalam angin besar. Allah tidak ditemui dalam gempa. Allah tidak ditemui dalam api. Tetapi ternyata Allah ditemui dalam angin sepoi-sepoi basah. Atau dalam bahasa kita setiap hari, dalam bunyi yang lembut dan kecil. Rupanya kehadiran Allah tidak dapat dibatasi oleh apapun. Dan itulah yang dipahami oleh Elia. Sehingga ia terus meyakini karya Allah yang semakin luar biasa. Melalui peristiwa tersebut, Allah mengembalikan Elia ke dalam jalan panggilannya. Marilah kita merenungkannya. Melalui peristiwa ini kita belajar bahwa karya Tuhan yang besar tidak dapat dibatasi oleh apapun. Karya Tuhan juga muncul lewat hal-hal yang sederhana, namun bisa memberi dampak positif yang besar. Tuhan hadir melalui perantara malaikat yang menyediakan makanan dan minuman agar Elia sanggup melanjutkan perjalanannya. Tuhan hadir melalui bunyi angin yang lembut dan kecil, agar Elia semakin sadar bahwa Tuhan dapat hadir melalui berbagai cara. Kedua hal tersebut adalah dua hal yang sederhana, dan sesungguhnya bukanlah keinginan Elia. Akan tetapi, dari situlah Elia mendapatkan pemulihan dari rasa takutnya, dan Tuhan mengubah rasa takut Elia menjadi kekuatan. Tuhan mendampingi kehidupan kita dengan caranya dan bukan dengan cara kita. Tugas kita
adalah terus memahami caranya yang tidak terbatas dan luar biasa. Dengan demikian kita mampu menyadari bahwa Tuhan selalu hadir di berbagai situasi kehidupan kita, sehingga kita tidak lagi takut dan dibuatnya semakin tangguh dan kuat untuk menghadapi berbagai tantangan setiap hari. Mari kita berkomitmen. Pada hari ini, saya akan mencatat setiap kebaikan Tuhan, mulai dari yang paling sederhana. Yang kedua, saya akan bersyukur dalam doa atas setiap kebaikan yang sudah Tuhan berikan. Dan marilah kita berdoa. Tuhan, jagalah selalu kehidupan kami, agar kami tidak dilingkupi rasa takut, tetapi kami dipeluk oleh cinta kasih-Mu yang dapat membawa kami pada rasa lega dan tenang dalam menjalani kehidupan kami. Ajarkanlah kami melihat karya-Mu dimulai dari hal-hal sederhana yang terjadi di dalam kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.